ya. Selamat ulang tahun, Ratna. Terima kasih, Om. Kang Mas Suryo Kusumo, kau harus hati-hati. Sekarang Iya, anakku sudah menjadi gadis yang cantik. Iya. Silakan diminum. Kang Mas, maaf saya agak datang terlambat. Oh iya, saya lupa. Hei, mana kadonya? Maaf Romo, masih di. Oh iya, masih ketinggalan di danau. Hah? Di danau? Nanti saja sayang, acaramu kan belum selesai. Om, jangan bikin Ratna penasaran dong. Sabar. Endah! Sini, ayo ikut aku ke danau, cepetan. Ayo. Ratna, tunggu. Ratna. Kadonya apa sih, Dimas? Nanti saja, masih rahasia. Apa? Speedboat, Bu. Saya kira jam yang mahal, tapi Bu. Ya ampun, speedboat. Silakan Neng. Ayo, hati-hati. Bagus ya, menyenangkan. Ayo, hati-hati. Ayo cepetan. Ini kunci. Asik dong. Kapan lagi bisa begini ya? Asik bener ya. Oke Beli dari Singapura. Lihat rahangnya. Paman. Dari mana saja kamu, Adam? Hah? Saya habis berburu gadis idaman saya, Paman. Mas Adam berburu. cari pacar ya? Ih, asik. Coba, tolong bisikan namamu di telingaku. Hah? Sini dong, kamunya lebih dekat lagi. Tolong coba, bisikan dengan pelan agar aku bisa mendengarnya. Namaku... Iya. Lain kali kalau kamu pergi, kamu harus bilang dulu sama Romo. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Hah? Aduh, udah deh Romo, tidak usah terlalu khawatir. Ratna kan udah gede. Ya, tapi bukan berarti kamu bisa pergi tanpa izin dari Romomu, ya? Ratna sudah minta izin ke aku. Eyang. Dasar anak pinter. Aduh, Romo. Kamu bilang sama Eyang. Karena kamu tahu Romo takut sama Eyang. Iya, karena Ratna tahu kalau Romo paling takutnya sama Eyang. Hei! Dari siapa? Permisi. Hei, cari siapa? Tenang. Dia tidak akan menyerangmu. Hei, tenang, tunggu dulu, tunggu. Tenang. Hei, kamu
Kamu siapa? Jangan, Mas. Kamu cari siapa? Kenapa ini? Ratna! Ratna tolong, aku takut ular. Siapa lo? Saya. Kamu? Dia temanmu, Ratna? Iya. Oh. Takut sekali dia dengan ular. Oh ya, maafkan saya ya. Siapa namanya? Lina. Yani. Apa? Namanya Lina atau Yani? Lina Damayani. Oh ya, cepat masuk ke sana. Ayo, Mas. Iya, cepetan. Kurang ajar. Ngapain sih lo kesini? Kalau sampai ketahuan Romo gue, lu bisa mati tahu nggak? Sekarang bilang sama gue, kenapa lu nekat kesini? Ini punya kamu kan? Jadi lu yang ngambil berlian gue ya? Dengar, aku bukan pencuri. Berlian kamu tersangkut di sapu tanganku ketika aku membersihkan baju kamu. Kau masih ingat kan? Ya ampun, lu di mana nih? Cepetan, siapa? Ini gue, Enda. Oh, cepet masuk. Kenapa? Mana dia? Lo nyari apa sih? Ini. Hai. Waduh. Kok dia bisa kesini sih? Gue nggak tahu. Aku datang ke sini karena ingin minta imbalan pada temanmu. Imbalan. Iya, karena aku telah mengembalikan berliannya. Oh, jadi lo ngembalin ini karena lo mau minta imbalan? Tidak banyak. Aku hanya ingin ketemu kamu besok sore di taman. Apa? Males banget. Terserah. Kalau kamu tahu berterima kasih, datanglah temui aku di taman besok. Kalau tidak, kamu cukup memberikan aku ciuman sekarang. Kurang ajar, enak aja lu ya. Mendingan sekarang lo pergi, cepetan. Tolong dong. Oke. Keluar. Tidak ada ciuman berarti kamu mau menemui aku kan? Udah cepetan keluar sana. Keluar. Udah. Jangan lupa besok ya. Keluar. Oh my God. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku temui dia? Tidak, tapi gigih sekali dia. Kenapa jadi begini? Apakah aku jatuh cinta padanya? Cepat tanda tangani perjanjian jual beli ini. Ayo. Cepat. Jadi istrimu cari dukungan ke juragan penuh? Tidak, Apa kamu pikir aku takut? tidak. Ampun. Kalian tahu siapa yang datang? Itu Barno, adik juragan penuh, musuh besar bos kita. Aku mau kalian habisi dia. Cepat, ayo. Baik. Mana lu? Ayo. Ayo, kamu tanda tangan di perjanjian ini, cepat. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Cepat. Pak, itu. Ya Allah. Bagus. Majulah kalian semua, bangsat. Ya Allah. Astagfirullah.
Cepat tanda tangani. Iya. Tunggu. Jangan paksa dia tanda tangani surat itu. Hei, Barno. Jangan ikut campur urusan kami. Hei, ini daerah kami. Daerah Juragan Bedu. Tentu akan menjadi urusan kami. Terserah kalau kau cari mati. Bangsat. Raja. Ingat, Raden Hendro Kusumo tidak akan menerima perlakuan ini. Pak, Hendro Kusumo, ayahnya Suryo Kusumo sekalipun aku tidak takut. Katakan pada mereka, jangan coba-coba ganggu penduduk sekitar sini. Kalau tidak, mereka akan berhadapan denganku. Ayo, cepat. aduh Pak, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ayo Pak, silakan masuk. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih. Dan Hendro. Kohar, kenapa bibir kamu? Maafkan saya, Den. Saya gagal mendapatkan tanah yang Den Hendro inginkan. Ini karena Barno menghalangi saya, Den. Barno, adik sekaligus tangan kanannya Juragan Benuh. Kamu takut padanya? Barno membawa 20 orang, Den. Saya tidak sanggup melawannya. Saya sudah berusaha menjelaskan bahwa saya bekerja untuk Raden. Tapi dia malah menantang dan menghina Den Hendro. Dia menantang dan menghinaku. Iya, bahkan dia juga menghina Tuan Besar Raden Suryo Kusumo. Dia menghinaku dan menghina Romoku. Tapi kau hanya mendengarkan dan diam saja. Saya... Raden! Tolong, Raden! Raden! Aku membayarmu mahal, Kohar. Tapi kamu tidak bisa memberikan aku yang setimpal. Raden! Tolong, Raden! Heh, Mas. Barno menghina keluarga kita. Dan Kohar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang biar aku sendiri yang akan buat perhitungan dengan mereka. Raden! Tidak, Hendro. Tolong, Raden! Selama masih ada aku, biar aku saja yang menghadapinya. Sudah lama aku ingin memberi pelajaran pada keluarga Benuh. Inilah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Barno. Dia pikir dia jagoan apa? Hah? Kamu lihat saja. Aku akan memberi pelajaran kepada dia. Beraninya kamu mengganggu orang-orangku. Kamu mau jadi pahlawan ya? Hah? Kalau berani macam-macam di daerah kami tidak akan sungkan-sungkan melumat kamu. Hah? Ha!
Katakan pada orang tuamu dan seluruh keluargamu, jangan berani-berani masuk daerah kami lagi. Awas kau, Barno! Hei, Ayah? Ngapain kamu senyum-senyum sendiri? Tidak ya, saya sedang ingat yang lucu-lucu saja. Besok kamu ke kota. Antarkan map ini ke Pak Subur, ya? Besok ya? Iya, besok. Apa tidak bisa hari lain ya? Tidak bisa. Aduh, kenapa tidak paman saja? Pamanmu sibuk, tahu? Aduh, besok aku ada janji sama Ratna. Aduh, bagaimana ini? Ini kencan pertamaku, aduh. Suko. Aduh. Tolong aku ya. Tolong apa, Mas? Tolong antarkan surat ini. Pasti surat cinta ya. Emang sudah berhasil dari pacarnya? Dasar anak kecil. Udah, antar surat ini ke rumahnya. Nggak usah banyak tanya, oke? Siap, Komandan. Surat ini akan sampai dalam 10 menit. Nih, bagus. Sekarang tugasku sudah beres. Tinggal bertemu dengan Ratna. Hei, mau apa kamu? Nanti kalau ketabrak gimana? Ratna? Aku juga bisa kan bikin kamu kaget? Sebetulnya tadi aku ingin langsung menemuimu. Benar. Iya, Kenapa? aku kangen banget sama kamu. Kangen? Kan baru 1 hari nggak ketemu. Jangankan 1 hari, sedetik aja nggak ketemu kamu, rasanya sudah rindu banget sama kamu. Jangan, Mas! 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 Awas kalau dekati adikku. Jangan, Mas! Mas, jangan, Mas! Jangan, Mas! Jangan! Jangan! Awas kamu ya. Jangan, Mas! Ayo pulang. Adam! Ratna! Romo, jaga putrimu yang gatal ini. Hendro, lancang kamu bicara, Hendro. Dan kenapa kamu bersikap kasar terhadap adikmu? Tanya pada putri kesayangan Romo. Kenapa saya jadi begini? Ya. Sudah. Hendro, apa salah adikmu? Tidak bersalah, tapi dia memalukan, Romo. Memalukan? Ya, memalukan. Memalukan bagaimana maksudmu? Bagaimana tidak memalukan, Romo? Kalau dia bermesraan dengan laki-laki di jalanan. Apa? Apa benar yang kamu katakan? Iya, dia bermesraan di depan umum. Yang lebih memalukan lagi, lelaki itu adalah putra musuh besar keluarga kita, Juragan Benu. Benu. Apa benar yang kamu katakan itu? Hah? Iya, Romo. Ratna, apa benar yang dikatakan oleh masmu itu, Ratna? Ratna, apa kamu pikir perbuatanmu itu benar, Ratna? Kenapa, Ratna? Kenapa kamu lakukan semua itu, Ratna?
Suryo! Ya. Seumur hidupku, aku belum pernah menyakiti hati putri kesayanganku, Ratna. Tapi kenapa kamu lakukan ini terhadapku, Ratna? Kenapa, Ratna? Hei. Kamu kenapa? Kamu habis berkelahi? Tidak, Paman. Paman kan tahu saya tidak suka berkelahi. Ini, Aduh. mukamu ini kenapa? Kenapa mukamu memar begini? Paman, aku ingin menikah dengan Ratna. Itu satu-satunya jalan agar cinta kami bisa menyatu. Kalau urusan itu, kamu tinggal bilang pada ayahmu, ha? Paman yakin, kalau gadis itu gadis baik-baik, ayahmu pasti setuju. Dia gadis baik-baik. Bagus. Siapa dia? Dan anak siapa? Putri Raden Suryokusumo. Apa? Mimpi buruk apa kamu, ha? Kalau ayahmu tahu, bisa dibunuh kamu. Ada. Raden Suryokusumo itu musuh besar keluarga kita. Ini tidak boleh terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak peduli, Paman. Yang saya inginkan hanya dia. Lebih baik saya mati daripada tidak bersama dia. Baik. Baik. Paman akan ke sana. Paman akan tanyakan langsung pada Raden Suryokusumo. Barno, kamu memang hebat dan berani, Barno. Aku salut sama kamu. Kamu telah mencelakakan putraku Hadikusumo, kemudian kamu datang ke sini sendirian, Barno. Saya datang untuk melamar Putri Raden buat keponakan saya, Adam, yang sangat mencintai Putri Raden. Hah? Lancang sekali kamu, Barno. Lancang cara bicaramu ya. Ingat, Barno. Moyang kalian adalah abdi moyang keluarga kami. Mungkin pada saat ini, kekayaan keluarga kalian bisa menyaingi keluarga kami. Tapi, kita tidak akan pernah bisa sederajat. Kalian adalah musuh besar keluarga kami. Pulanglah untuk menerima tantangan ini. Pergi kamu! Pergi! Bagus. Bagus kamu, Adam. Karena keras kepalanya kamu, karena butanya cinta kamu, kini keluarga kita dihina oleh Suryokusumo. Maafkan aku, Ayah. Maafkan. Tidak. Tidak, Adam. Aku malah suka ini. Dan aku ingin tahu, seberapa cantiknya putri musuh besarku itu. Aku penasaran. Aku jadi ingin mendapatkannya. Dan hanya dengan cara itulah, mengembalikan kehormatan kita di mata Raden Suryokusumo. Kau lihat anakku. Dan kau Barno adikku. Aku akan datang sendirian ke sana. Dan kamu tahu, lamaranku tidak akan bisa ditolak. Suryo! Suryo! Mana dia? Juragan Benu, ada apa berteriak-teriak Mana begitu? Suryokusumo? Aku ingin bertemu dengannya. Dia tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu, aku katakan pada ibu agar disampaikan padanya. Apa? Apa yang ingin kamu sampaikan? Katakan pada putra ibu, Raden Suryokusumo yang terhormat itu, aku Juragan Benu, ingin melamar putrinya untuk anak saya. Jika dia menolak, akan kualirkan darahnya, agar orang-orang tahu bahwa darahnya tidak berwarna biru, tapi merah seperti darahku.
Apa kamu tidak bisa bicara baik-baik? Kamu ini melamar atau memaksa? Terserah ibu bilang apa. Tapi sebetulnya, aku datang membawa tali persaudaraan. Perdamaian. Tapi itu pun, kalau lamaranku diterima. Kenapa dia datang saat aku tidak ada? Dia datang dengan tujuan baik. Mungkin dengan jalan seperti ini, permusuhan keluarga yang turun-temurun ini bisa berakhir. Tidak, Bu. Tak mungkin terjadi. Dan masalahnya bukan itu saja. Bukan karena dia itu adalah musuhku. Masalah derajat. Itu maksudmu? Ingat anakku. Ibu juga berasal dari keluarga biasa. Tapi ayah dan eyangmu mau menerima ibu. Buka dirimu. Jernihkan hatimu, nak. Tidak, Bu. Sampai kapanpun saya tidak akan setuju. Siapa tahu, ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan keluarga kita. Siasat? Iya. Suryo, pikiranmu terlalu sesat. Tapi semuanya terserah kamu. Ibu nggak tahu kalau sampai satu-satunya anakmu perempuan yang sangat kamu cintai itu berontak dan meninggalkan kamu. Bu. Tidak, Romo. Tidak. Bahkan kaki Mas Hadi saja belum sembuh. Dendamku belum terbayar. Kini mereka berani melamar Ratna pada Romo. Tenang, Hendro. Kita harus tenang. Apa kamu pikir Romo menerima hal ini? Kalau begitu, tolak mentah-mentah lamarannya, Romo. Sampai mati pun saya tidak akan pernah setuju. Sampai mati pun saya tidak akan pernah setuju. Meskipun dilanjutkan, saya takut akan terjadi sesuatu pada Ratna, Romo. Tenanglah, tenang. Romo punya cara lain untuk membuat mereka semua mundur. Ya? Kau lihat, Barno. Raden terhormat itu akhirnya menyerah. Maaf, Kakang. Sebaiknya kita tidak terlalu gembira dulu. Apakah Kakang tidak merasa curiga? Maksudmu curiga apa? Langsung akad nikah dan resepsi. Tanpa lamaran lebih dulu. Bukannya ini aneh? Barno. Apapun itu, aku sudah siap. Yang jelas, satu kemenangan sudah ada di tangan kita. Baiklah hadirin, dengan sudah lengkapnya dari kedua keluarga, yang sangat berbahagia yakni keluarga Raden Suryo Kusumo dan keluarga Bapak Benu, maka acara akad nikah akan segera dilangsungkan. Kepada calon pengantin dan para pendamping, kami persilahkan duduk. Baiklah hadirin, tepuk tangan untuk kedua calon mempelai. Baik, akan saya catat mas kawinnya. Barno, Pak Penghulu, ini satu set perhiasan emas berlian seberat 543 gram. Tunggu, Pak. Dan tolong dicatat bahwa mas kawinnya ditambah dengan uang 10 miliar dan tanah seluas 100 hektar di daerah Jonggol. Catat, Pak. Hei, Suryo Kusumo, kamu ingin mengawinkan putrimu atau menjualnya? Benu, hanya sebesar itukah kamu hargai putri Raden Suryo Kusumo? Apa maksudmu, Suryo? Mas kawin hanyalah simbol, bukan jaminan. Terserah apa katamu. Yang penting, itu semua adalah tuntutanku. Dan kalau kau tidak sanggup, kita batalkan saja pernikahan ini. Aku pun bersekali
Baiklah. Tenang. Tenang kalian semua. Demi putraku, jangankan uang 10 miliar dan 100 hektar tanah. Berapapun yang kamu minta akan aku berikan, Raden Suryokusumo. Bapak Guru, catat sesuai keinginannya. Baik, akan saya catat. Mas kawinnya berupa uang 10 miliar dan tanah 100 hektar. Sudah dicatat. Baiklah, sekarang nikahkan mereka. Baiklah, sekarang Pak Suryo berjabat tangan. Kita bisa bersatu juga, Mas. Aku sendiri pun tidak menyangka bisa memboyongmu ke sini. Kita wajib bersyukur, berdoa agar cinta kita kekal. Dan hanya maut yang bisa memisahkan kita. Sebaiknya kita berdoa. Iya. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pernikahan kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa Kakang memanggil saya? Iya, duduk. Hari sudah hampir pagi, Kang. Kenapa belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Dengan mengajukan mas kawin sebesar itu, dia pikir aku akan mundur. Tapi saya melihat dia merasa menyesal dan terpukul, Kang. Setelah Kakang menyanggupi mas kawin itu, Kang. Iya, tapi aku belum pernah merasa terhina seperti sekarang ini. Dan dia sengaja mempermalukan aku di muka umum. Beri aku perintah, Kang. Aku akan lumat habis Suryokusumo yang sombong itu. Tidak, Barno. Tidak. Bukan dengan kekerasan yang aku mau. Tapi aku ingin dia terhina. Lebih dari yang aku rasakan. Dan aku ingin kebahagiaan yang selama ini dia rasakan lenyap dari hidupnya. Dan yang dia rasakan, sisa hidupnya hanyalah derita dan luka di hati. Juragan muda. Bangun. Bangun. Juragan muda. Itu dipanggil. Juragan besar memanggil juragan muda. Ya, nanti kami turun. Baik, juragan. Kita harus turun. Tapi Ingat apa yang kukatakan semalam. Jangan takut. Paling-paling ayah cuma ingin mengajak kita sarapan. Selamat pagi, ayah. Paman. Pagi. Pagi. Adam. Ayah macam apa aku ini? Apa maksud ayah? Tentu saja ayah yang sangat baik, rela mengorbankan semuanya untukku dan memberikan Ratna padaku. Adam, pernahkah aku meminta sesuatu darimu? Tidak pernah. Apa yang ayah inginkan pasti akan kuberikan. Sungguh? Sungguh apa yang kau katakan itu? Sungguh, ayah. Sekalipun ayah meminta nyawaku, pasti akan kuberikan. Kalau begitu, letakkan kepalamu di bawah kitab suci Al-Quran ini dan bersumpahlah atas nama Allah. Baik. Di bawah Al-Quran aku bersumpah, ayah. Demi Allah, apapun yang ayah inginkan akan aku berikan. Bagus. Sekarang, dengarkan Adam. Jika kamu menyukai setangkai bunga, tapi setangkai bunga itu berduri, dan durinya menusuk hati ayah, apa yang kau lakukan? Akan aku buang bunga itu, ayah. Baiklah, kalau begitu, usir dia dengan Benu telah membayarnya. Sekarang pergi dari sini. Cepat! Ratna. Adam,
Ingat sumpahmu. Kamu sudah bersumpah di bawah Al-Quran. Hasan. Tunggu. Bawa koper itu sekalian. Cepat bawa! Dengarkan apa yang saya katakan, Romo. Mereka telah menghancurkan kehormatan adikku, Romo. Mereka telah membayar semua permintaan, Romo. Tapi setelah tidur semalam dengan adik... Diam! Diam kamu. Kalau kamu bicara sekali lagi tentang hal ini, akan kupotong lidahmu. Tidak, Romo. Saya tidak terima. Mereka telah menghancurkan harga diri kita. Mereka menganggap Ratna pelacur yang bisa mereka bayar. Saya tidak terima, Romo. Tidak terima! Saya bersumpah, Romo. Di atas tanah 100 hektar ini, saya akan memakamkan jasad mereka. Saya akan bela kehormatan keluarga kita. Terserah Romo, mau ikut atau tidak. Ayo, Tunggu. Baik. Ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan keluarga mereka. Ayo. Tidak! Jangan lakukan! Ibu, tolong Bu. Tolong jangan halangi kami, Bu. Tidak! Kamu bilang kamu sangat menghormati ibu. Sekaranglah saatnya. Kamu lakukan perintahku. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara kalian. Tapi kalau kamu nekat, sama artinya kamu menginginkan kematianku. Tapi Bu, aku sungguh-sungguh, Suryo. Pergilah sekarang kalian. Tapi begitu kalian pulang, siap kuburkan mayatku. Tapi Bu, tapi saya harus ke sana, Bu. Dan saya akan berusaha bicara baik-baik padanya, Bu. Iya, Bu. Beno, putriku itu bukan boneka yang bisa kau permainkan dengan begitu saja, Beno. Hah? Jangan kau campur adukan urusan kita dengan putriku, Beno. Putriku tidak bersalah, tapi kenapa kau hukum dia, Beno? Dengar. Bukan dia yang aku hukum. Tapi kamu, Suryo. Kamu telah mempermalukan aku di muka umum. Kamu pikir aku akan jatuh miskin karena uang 10 miliar dan 100 hektar tanah? Tidak, Suryo. Tidak. Kebahagiaan putriku adalah kebahagiaanku juga, Beno. Jadi aku akan melakukan apa saja demi kebahagiaan putriku itu. Cukup, Suryo. Dengar. Putrimu sudah tidak ada harganya lagi bagi kami. Membayar 1 sen pun aku tidak mau. Dan satu hal lagi, Suryo. Bahwa kamulah yang akan merangkak dan memohon kepadaku agar putrimu itu kembali ke rumahku demi harga dirimu, Raden Suryo yang terhormat. Juragan Beno, jangan mengipasi api yang sedang membara. Kau akan menyesal nanti karena apinya akan mengenai dirimu. Suryo, tunggu. Kau tidak perlu mengancamku. Kalau kau mau coba, coba saja. Aku tunggu. Baik, Beno. Ku tunggu kamu. Jangan pernah kembali. Saat itu saya bersumpah di bawah Al-Quran. Saat itu saya tidak tahu keinginan ayah saya. Kalau saja saya tahu, saya tidak akan bersumpah. Sekarang, saya akan melanggar sumpah saya pada ayah saya. Tapi saya tidak akan melanggar sumpah saya pada Ratna. Saya ingin kembali bersama Ratna. Saya mohon. Tidak. Kalau kamu memang benar-benar menginginkan Ratna, bilang sama ayahmu. Ratna akan kukembalikan kepadamu bila ia datang ke sini, merangkak dan memohon belas kasihan padaku. Paham itu? Saya tahu ayah saya berbuat aniaya terhadap istri saya. Tapi itu semua karena persoalan uang 10 miliar dan 100 hektar tanah.
Kalau tidak ada persoalan itu... Diam! Kamu telah memulangkan adikku dalam penderitaan. Sekarang aku pulangkan kamu setelah kamu menjadi mayat. Hah? Hendro, lepaskan dia. Aku tidak mau persoalan ini diselesaikan semudah itu. Yang aku mau, Benu datang ke sini memohon dan mengharap pada aku. Sekarang pulang. Dan jangan datang kemari tanpa ayahmu. Keluar! Masuk. Ratna! 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 Tutup pintu. Ratna! Cekat dong. Gode gimana sih? Suko. Ayo makan. Makan. Ayo, makan. Ayo, Belang. Belang, habiskan. Mas, Ireng adalah anjing yang pintar. Mungkin ada yang ingin saya bicarakan sama Romo. Sekarang kesimpulan saya sudah jelas, Romo. Anjing besar itulah yang menyerang Dimas Hendro hingga terjatuh ke dalam kandang ular. Siapa lagi coba, Romo? Siapa pemilik anjing hitam itu? Ya, aku tahu itu. Tapi kita jangan sembarangan menuduh. Ya? Baik, Romo. Tapi suatu saat nanti saya akan bertindak. Saya akan balas, Romo. Saya akan balas. Ya sudah, kamu istirahat saja. Ratna. Iya benar, istrimu positif hamil. Aku sudah mendengarnya. Eyang, Sejak tadi, aku berdiri di sini.
Kalau begitu, izinkan saya membawa Ratna. Kami akan hidup berdua. Kalau kamu lakukan itu, petaka di antara dua keluarga ini tidak akan bisa dihindari. Bagaimana caranya agar kami bisa hidup bersama? Sekarang, sampaikan kabar gembira ini pada ayahmu. Ayahmu, hatinya pasti akan luluh. Iya, Eyang Putri benar. Jadi kamu datangi dia, datang ke rumah Suryo. Ayah, diam. Apapun katamu, kamu tidak akan kuizinkan ke rumah Suryo. Tapi sekarang keadaannya sudah lain. Apapun katamu, kalau benar Suryo Kusumo menyadari bahwa anak dalam perut putrinya membutuhkan bapak, dia pasti sudah akan datang ke sini. Dia tidak akan datang. Kita yang harus menjemputnya. Saya harus bertanggung jawab pada anak itu. Dengar Adam, sebelum Suryo Kusumo memohon kepadaku, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Titik. Suryo, Suryo, cucumu sudah lahir, laki-laki, sehat. Ayo, cepat naik ke atas yuk. Ayo. Iya. Suryo, Ratna ingin kamu mengazani anaknya. Tapi tidak, Bu. Tidak. Saya tidak mau mengajani anak itu. Tapi bayi ini kan cucumu. Maaf, Bu. Bukannya saya tidak mau, Bu. Tapi saya tidak berhak. Karena ayah bayi itulah yang lebih berhak. Kalau begitu, cepat kirim orang untuk memberi kabar pada ayahnya. Tidak usah, Bu. Biar nanti mereka yang datang ke sini. Ratna. Oh, sayang. Ayah, anakku sudah lahir. Laki-laki. Sekarang, ayah harus melupakan semua permusuhan itu. Karena sekarang, ayah telah menjadi seorang kakek. Ayah menjadi kakek? Syukurlah. Besok ayah akan ke sana. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Letakkan semua. Selamat datang besanku yang baik hati. Iya, aku datang kemari untuk mengucapkan selamat. Karena kamu sudah menjadi seorang kakek dari bayi yang tidak mempunyai bapak. Banu, apa maksudmu itu? Kamu pikir aku datang kemari untuk memohon agar Ratna kembali ke rumahku karena hadirnya bayi itu? Jika itu yang ada di dalam pikiran kamu, kamu salah, Suryo. Itu salah besar. Jadi hadiah-hadiah yang kau bawa ini adalah dengan maksud untuk menghina aku? Ya. Bukankah aku sudah berkata padamu bahwa kamu akan memohon dan merangkak padaku agar putrimu itu kembali ke rumahku? Dan ini saat yang paling tepat, Suryo Kusumo. Dan bayi itu sekarang membutuhkan seorang bapak. Tapi, apakah kamu siap menanggung malu? Benuh. Adam, lepaskan saya, Paman. Dirimu, Adam. Tenangkan dirimu. Paman tidak mau melihat kamu menderita seperti ini. Paman akan menyebut Ratna untukmu. Setelah itu kalian boleh pergi jauh dari sini. Tenangkan dirimu, Adam. Paman berjanji. Paman berjanji. Hari ini juga kamu akan berkumpul dengan istri dan anakmu.
Barno, cacatnya kakiku ini hanya bisa dibayar dengan kematianmu. Kau Paman! Apa yang terjadi, Paman? Apa yang terjadi, Paman? Maafkan aku, Adam. Aku tidak bisa menepati janjiku. Adam, aku tidak bisa menjemput anak dan istrimu, Adam. Paman! 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 Pergi! Ayah, harus berapa orang lagi yang mati, Ayah? Hentikan semua permusuhan ini. Hentikan, Ayah. Dengar anakku, sebelum aku atau Suryo Kusumo mati, perang ini tidak akan berakhir. Ayah!
Paman. 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 Inikah yang kau harapkan dari kesombonganmu, putraku? Kini dua putramu sudah tiada. Lalu siapa yang akan jadi korban lagi? Diam, Ibu. Semuanya sudah terjadi, Bu. Yang bisa menghentikannya jika belum mati, Bu. Cukup, putraku. Kenapa kamu jadi haus darah begini? Raden Suryokusumo, suatu saat aku juga akan mati gara-gara kamu. Ratna, aku ini romomu, Ratna. Kamu harus bicara yang sopan, ya. Iya, dulu aku memang merasakan segala kasih sayang yang kamu berikan. Tapi sekarang, hidupmu sudah penuh dengan kebencian. Dan aku tidak mau punya Romo kayak gitu. Ratna! Ratna! Mau kemana kamu? Aku bebas mau kemanapun aku pergi. Karena aku sudah bukan anakmu lagi. Kurang ajar. Ini semua gara-gara bayi itu. Dan bayi itu harus dimusnahkan. Apa katamu? Kamu sudah gila. Iya, Bu. Terserah. Terserah Ibu mau bilang apa. Karena kalian di rumah ini sudah tidak ada lagi yang mau menghormatiku, Bu. Jabrak! Jabrak! Iya, Raden. Lekas kumpulkan orang-orangmu. Dan cari anakku itu. Seret dia pulang. Dan bunuh bayi itu. Baik, Raden. Segera saya laksanakan. Ayo. Ayo. Suryokusumo anakku. Sadarkah dengan apa yang kau lakukan ini? Istighfar anakku. Istighfar. Tapi maaf, Bu. Ayo ikut kamu. Ayo ikut. Lepaskan dia. Jangan ikut campur, Raden. Bagus kalau kalian mengenalku. Sekarang lepaskan keponakanku. Ini tugas dari Raden Suryokusumo. Siapapun yang memerintah kalian, sekarang lepaskan dia. Tidak ada yang bisa menghalangi kami, kecuali perintah Suryokusumo. Kami akan bertindak kasar jika Raden memaksa. Apa katamu? Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Makasih ya, Om. Kamu tidak apa-apa kan? Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Dimas! Lepaskan anakku. Maaf, Kang Mas. Ibu menelpon saya. Saya tidak menyangka Kang Mas seperti ini. Lancang kamu bicara. Jangan paksa aku berbuat kasar padamu. Saya tidak akan mundur, Kang Mas. Kalau itu yang Kang Mas inginkan. Kurang ajar. Suryokusumo! Akulah musuhmu. Akulah yang harus kau hadapi. Benuh. Memang kamulah yang kutunggu. Karena kamulah penyebab semua petaka ini. Aku sudah siap, Suryokusumo. Memang di antara kita harus ada yang mati. Hah? Ah.
Ayah! Jangan, Ayah! Bunuh saja saya, Ayah! Adam, apa yang kamu lakukan? Akan kuhabisi tua bangka ini. Hentikan, Ayah! Hentikan! Minggir, Adam! Kenapa kau bela musuh besar kita? Minggir! Bunuh saja saya, Ayah! Bunuh saja saya, Ayah! Saya bisa memuaskan kalian semua! Baiklah, Adam. Akan kuhabisi kamu sekalian. Tunggu!